variable costing, dia hanya variabel saja, tidak perlu ditambah dengan yang tetap. Itu. Setelah itu kita temukan total biaya variabel, sehingga contribution margin adalah selisih antara penjualan dan biaya variabel, sama dengan 450, 375, dan 525. Nah, sekarang biaya tetap terdiri dari overhead tetap dan penjualan dan administrasi. Overhead tetap tadi sudah diketahui 12 juta, sedangkan penjualan dan administrasi 4 juta. Totalnya adalah 16 juta. Jadi 16 juta ini akan sama baik A, B, dan C. Oke. Kalau menggunakan variable costing, biaya tetapnya akan sama dalam kondisi apapun, 16 juta. Sehingga laba operasi bersihnya adalah 450 dikurangi 16 juta sama dengan 343 untuk yang A. Untuk yang B 359, untuk yang C 509. Nah, sekarang kita sudah menghitung tiga-tiganya dengan menggunakan kedua metode, baik absorption costing maupun variable costing. Sekarang kita bandingkan. Kan tadi katanya kalau produksi sama dengan penjualan, maka laba dengan menggunakan absorption costing dan variable costing akan sama. Sekarang kita buktikan. Untuk yang A, labanya lebih besar mana? Sama atau lebih besar yang absorption costing atau lebih besar yang variable costing? Sama ya, 343 juta. Ini berarti dia termasuk dari kondisi yang kedua, produksi sama dengan penjualan, yaitu 120 unit. Sekarang yang B. Yang B ini lebih besar yang mana? Yang absorption apa yang variabel? Lebih besar yang absorption. Berarti kondisinya seperti apa? Kalau laba di absorption costing lebih besar daripada menggunakan variable costing, berarti unit yang diproduksi, ya kondisi 1, unit yang diproduksi lebih banyak daripada unit yang dijual. Buktinya dia memproduksi 120, tapi yang dijual hanya 100. Oleh karena itu menggunakan absorption costing akan lebih banyak labanya daripada variable costing. Berapa selisihnya? Ini ada di tabel 2.18, yaitu 2 juta. Bisa tinggal dikurangkan saja selisihnya, perbedaannya antara 361 sama 359, atau kita kalikan sediaan akhir, yaitu sebanyak 20.000 unit. Kan tadi sisa 20.000 dikalikan biaya overhead tetap per unit, yaitu 100, maka 20.000 kali 100 sama dengan 2 juta di tabel 2.18. Oke. Sedangkan kondisi yang C, laba dengan menggunakan metode absorption costing lebih kecil daripada menggunakan variable costing. Ini karena perusahaan ini memproduksi lebih sedikit daripada yang dijual. Memproduksi jumlah unit yang diproduksi lebih sedikit daripada unit yang dijual, dan
mengakibatkan pencatatan dengan metode absorption costing menghasilkan laba yang lebih kecil sebesar 2 juta. Selisihnya 2 juta. Cara menghitungnya juga sama. Dia memproduksi 120, tapi ternyata dia bisa menjual 140 karena dia punya persediaan di sebelumnya, maka sediaan akhirnya negatif 20 unit dikalikan dengan 100 rupiah per unit dari biaya operasi tetap. Gitu. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Oke. Sebenarnya mungkin untuk yang selanjutnya, untuk penggunaan laporan variable costing kita bahas di pertemuan yang akan datang, karena kita akan membahas hitung-hitungan yang sepertinya tidak cukup dibahas dalam beberapa menit saja. Jadi mungkin kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Gak apa-apa ya. Saya kirim PPT-nya, silakan teman-teman baca dulu. Boleh dari PPT saya, nanti mungkin ada yang mau ditanyakan dari situ. Tapi karena PPT-nya nanti cuma sekilas-sekilas saja, cuma poin-poin saja, maka teman-teman silakan dibaca sampai selesai dulu untuk modul 2 dan modul 3 minggu depan, sehingga kita bisa cepat mempelajari sisanya di modul 2 dan kita lanjutkan ke modul 3 gitu. Oke? Ya. Oke. Saya absen lagi. Sebelum kita akhiri, saya absen lagi untuk yang datang hari ini. Ada Mbak Arpa, Mbak Dwi, Mbak Nurul, Mbak Nuryati, Mas Sahid, Mbak Triani, Mbak Umi, Mbak Yeni, Mas Yohanes. Ada lagi selain itu mungkin yang sempat masuk terus terputus di tengah jalan? Oke. Itu saya cukupkan sekian. Silakan dipelajari lagi. Semoga bermanfaat. Selamat beristirahat, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.